Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dipertemukan oleh Allah SWT di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menerima amal kebaikan kita, ibadah kita, semuanya di pagi hari, di siang hari, di malam hari, semuanya diterima oleh Allah SWT. Sehingga ini menjadi investasi kita di akhirat, dan mudah-mudahan dengan sarana ini kita nantinya akan dimasukkan ke dalam surganya. Saudara-saudaraku rahimakumullah, bulan Ramadan termasuk syahrut tarbiyah, di mana kita semuanya digembleng untuk di bulan Ramadan ini supaya nantinya Allah SWT ada bekas-bekas yang nantinya di luar bulan Ramadan akan kita semai bersama. Pada kesempatan kali ini sedikit saya akan menyampaikan tentang pendidikan, karena kaitannya dengan hubungannya kita baru digembleng oleh Allah SWT sebagai sarana pendidikan kita. Dalam Islam banyak sekali pendidikan yang dicontohkan oleh pendahulu kita. Dalam Al-Quran misalnya dalam surat Luqman, ada keluarga yang istimewa yang Allah SWT sebutkan dalam surat ini, yaitu keluarga Luqman. Walaupun Luqman ini bukan bagian nabi dari 25 nabi yang kemudian harus kita imani, tetapi beliau dalam mentarbiyah, mendidik anaknya luar biasa yang perlu kita contoh bersama. Beberapa yang kemudian harus kita teladani, bagaimana Luqmanul Hakim ketika mendidik anaknya sehingga anaknya menjadi orang-orang yang bisa dicontoh oleh anak-anak yang lainnya pada generasi saat ini. Yang pertama kali yang dilakukan oleh Luqman al-Hakim ketika mendidik anaknya adalah ya bunayya la tusyrik billah. Pendidikan yang pertama yang beliau terapkan dalam keluarga untuk mendidik keluarganya, anak-anaknya adalah janganlah engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena mempersekutukan Allah itu adalah perbuatan kedzaliman yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan yang pertama kali oleh Luqmanul Hakim dididik untuk anaknya adalah masalah ketauhidan, masalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah tanpa kemudian mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu. Ini bisa kita kembangkan dalam sisi-sisi yang lainnya, dari sisi-sisi di mana semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sisi mendidik pada anak-anak kita. Baik kita sebagai seorang guru, ustadz-ustadzah, atau kita sebagai orang tua, maka semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep ketauhidan, janganlah mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu. Karena sekali lagi syirik ini adalah perbuatan kedzaliman yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau seandainya anak minta kepada kita sebagai orang tua misalnya, minta uang misalnya, atau minta barang segala sesuatu, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberi itu adalah Allah, maka orang tua mungkin harus mengatakan minta kepada Allah. Sekali lagi ketika anak meminta kepada orang tua, maka kembalikan kepada Allah. Silahkan minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Karena kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru hanya sebatas wasilah saja, perantara rezeki yang Allah titipkan kepada kita, perantara kita kepada anak-anak kita. Inilah konsep ketauhidan. Sekali lagi ketika anak meminta kepada kita, maka cantolannya, maka yang harus anak-anak minta adalah yang pertama kali bukan orang tua, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberi segala sesuatu. Ataupun yang lainnya, ketika guru anak-anak meminta supaya dapat nilai yang bagus, prestasi yang bagus, kita sebagai seorang guru harus meyakinkan kepada anak bahwa di samping usaha yang dilakukan oleh anak-anak, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena sekali lagi ketauhidan kita, segala sesuatu kita sambungkan kepada Allah SWT. Karena ini merupakan landasan segala sesuatu. Kalau seandainya landasannya, ketauhidannya itu kuat, maka ketauhidan ini akan melandasi segala amal-amal yang ada di atasnya atau aktivitas-aktivitas yang lainnya. Insya Allah ketika ketauhidan ini kuat, anak-anak pun nanti akan mendapatkan sesuatu hal yang kemudian Allah ridho kepadanya. Ini konsep yang pertama yang diajarkan Luqman Al-Hakim kepada kita semuanya, masalah ketauhidan. Jangan mempersekutukan Allah sedikit pun dengan segala sesuatu. Kemudian yang kedua, Luqman Al-Hakim memberikan gambaran kepada kita semuanya tentang pentingnya akhlak. Akhlak itu banyak sekali. Dalam surat Luqman ini ada akhlak kepada orang tua, ada akhlak terhadap diri sendiri, ada akhlak terhadap orang lain. Kalau masalah akhlak ini atau katanya dengan sisi pendidikan ini, maka kita sebagai seorang guru, sebagai seorang tua gitu, karena konsep pendidikan adalah memberi contoh, uswatun hasanah. Anak itu ciptakan kita, mencontoh kita. Ketika kita itu melakukan sesuatu hal kebaikan, maka insya Allah lama kelamaan anak juga akan melakukan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Tapi kalau seandainya kita sebagai orang tua, kita sebagai seorang guru memberikan contoh yang kurang tepat kepada anak-anak, maka bisa jadi nanti anak itu juga akan mencontoh apa yang kita lakukan bersama. Itu hal yang memang kita dari guru dan orang tua harus seia sekata ketika mendidik. Apalagi pendidikan akhlak ini. Di sekolah diajarkan perbuatan-perbuatan sesuatu hal akhlak yang kemudian akhlak ini yang terpuji, maka di rumah pun orang tua harus mensupportnya supaya akhlak anak juga nanti akan sampai ke mengarah ke sana. Uswatun hasanah ini tadi kita sebagai seorang guru dan sebagai orang tua harus sama-sama memberikan keteladanan yang baik untuk anak-anak kita. Itu tentang akhlak. Kemudian akhlak yang dicontohkan oleh Luqman Al-Hakim ini juga bagaimana anak-anak kita bisa birrul walidain, bisa berbakti kepada orang tua. Dan ini PR bagi kita semuanya. Kami selaku guru, sebagai ustadz yang diamanai untuk mendidik anak, supaya kita semuanya bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa birrul walidain. Karena birrul walidain juga merupakan pondasi, di mana pondasi ini juga atasnya itu juga tergantung dengan akhlak ini. Karena sampai Rasulullah mengatakan ridhonya Allah itu tergantung ridho orang tua. Allah akan ridho manakala orang tua ridho. Orang tua tidak ridho, maka Allah pun tidak akan ridho. Maka ini juga sekali lagi landasan yang harus kita kuatkan, bagaimana akhlak-akhlak yang kemudian harus kita tumbuhkan ke anak-anak kita. Karena Islam ini adalah sumuliyah, ya. Islam ini adalah pendidikan, berkaitan dengan pendidikan mengatur segala sesuatunya. Tetapi dalam hal ini Luqman Al-Hakim menggarisbawahi apa yang dalam surat Luqman tadi, bahwa akhlak ini adalah bagian terpenting dalam menumbuhkan sesuatu hal pendidikan yang lainnya. Kemudian yang lainnya memang anak-anak kita kenalkan ya orientasi-orientasi yang kemudian supaya anak ini nanti mahir di bidangnya, bakatnya itu keluar, yang tadinya itu terpendam bisa keluar dan sebagainya. Itu juga bagian dari PR kita semuanya, supaya anak-anak bisa potensinya keluar, sehingga nantinya dia di dunia juga bisa menguasai, terlebih nanti di akhirat dia akan memperoleh apa yang diharapkan bersama, yaitu bagaimana dia menjadi orang-orang yang soleh yang nantinya akan menjadi investasi orang tua ke depannya. Kami dari sekolah insya Allah siap untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu orang tua mendidik anak putra putri kita semuanya, supaya anak-anak bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk berkumpul dengan keluarga besar kita, anak-anak kita nanti di surganya dengan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sedikit sekali tentang pendidikan yang kami sampaikan dari Luqman Al-Hakim. Mudah-mudahan nanti bisa dibuka kembali surat Luqman ini, sehingga bisa menjadi referensi kita semuanya, bagaimana Luqman Al-Hakim mengajarkan kepada kita semuanya tentang arti pendidikan itu sendiri.
Illa hadza qali wastaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.